Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari Kamis ya, hari ini sudah masuk ke bulan baru teman-teman ya, yaitu masuk ke bulan April tahun 2021. Banyak-banyak bersyukur teman-teman, masih diberi kesehatan dan masih diberi umur panjang. Dan terlebih kita berbahagia karena sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kita senantiasa sehat semuanya ya, kita dan keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini hari kami seperti biasa tematik pembelajaran yang akan kita pelajari adalah muatan bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia adalah pelajaran tematik yang pada saat PTS kemarin ternyata banyak sekali dari teman-teman yang harus terkena remedial karena nilainya masih kurang dari kriteria yang ditentukan ya, masih di bawah kriterianya, masih perlu latihan. Wah, kenapa nih? Karena padahal bahasa Indonesia adalah bahasa kita sendiri ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke teman-teman, gak ada alasan, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Oke, buat pengalaman juga, jangan sampai bahasa Indonesia dan pelajaran-pelajaran yang lain jangan sampai kena remet lagi, jangan sampai nilainya di bawah lagi. Oke, karena apa? Karena sekali lagi, pertanyaan yang ada atau soal-soal yang diberikan oleh bu guru itu ada di buku teman-teman ya, di buku paket teman-teman. Kemudian juga sebelumnya sudah diberi kisi-kisi soal. Untuk apa kisi-kisi soal itu? Yaitu agar teman-teman punya persiapan untuk belajar menghadapi ujian soal gitu ya. Mari basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu satu, menggali informasi teks narasi sejarah. Ya, menggali informasi teks narasi sejarah. Kemudian nomor 2 yaitu mengelompokkan informasi teks narasi sejarah ya. Ini berbicara tentang sejarah-sejarah terus ya. Sejak dari kemarin ya, sejarah-sejarah awal Nusantara dimasuki oleh negara asing, atau kita bisa menyebutnya penjajah. Kemudian menuliskan informasi penting pada teks sejarah. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan teks narasi sejarah. Oke, sebelum pembelajaran ini lebih lanjut kita mulai, ada peraturannya nih yang mungkin teman-teman lupa atau mungkin teman-teman tidak tahu. Tapi seharusnya tahu ya, paham, karena teman-teman ini udah kelas 5, sudah besar, sudah levelnya level tinggi, kelasnya kelas atas. Bahwasanya di channel YouTube ini adalah channel pembelajaran. Jadi yang digunakan adalah untuk pembelajaran, tidak untuk yang lain. Termasuk berkomentar ya. Tidak diperkenankan berkomentar selain yang berhubungan dengan pembelajaran. Apalagi berkomentar tentang game. Aduh, itu mohon jangan dilakukan ya. Kalau untuk mengucapkan salam ya, itu Bu Nisa apresiasi sekali. Terima kasih sekali kalau teman-teman mengucapkan salam. Ya, dengan senang hati Bu Nisa jawab. Waalaikumsalam, nanya kabar, itu tidak apa-apa. Tapi kalau untuk berkomentar tentang game, mohon tidak ya. Kalau itu terus terjadi, maka dengan sangat terpaksa namanya akan Bu Nisa sebut di grup WA kelas kita. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke teman-teman, yang pertama ya, menggali informasi teks narasi sejarah. Bagaimana kita bisa mendapatkan informasi dari teks sejarah atau teks narasi sejarah yang kita baca? Sebenarnya hampir sama dengan teks-teks yang lain, yaitu kita kasih pengertian dulu ya. Teks narasi sejarah adalah sebuah teks yang membahas peristiwa sejarah berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Yaitu dia yang dimaksud dengan teks narasi, yaitu teks narasi sejarah maksudnya adalah teks yang membahas peristiwa sejarah
berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita, bukan dalam bentuk ucapan ya, tapi tulisan dalam bentuk narasi. Itu dia yang dimaksud dengan teks narasi sejarah. Kemudian bagaimana cara kita menggali informasi dari teks narasi sejarah yang kita baca? Caranya yang pertama adalah sudah pasti harus dibaca dulu seluruh teks tersebut, nggak boleh sepotong-sepotong, nggak boleh hanya beberapa bagian saja, yaitu membaca teks dengan cermat. Ya, sekali lagi membaca teks dengan cermat. Kalau sambil bengong nggak akan dapat informasi apa-apa walaupun kita selesai membacanya. Kemudian cara yang kedua yaitu silahkan bisa menggarisbawahi gagasan pokok pada setiap paragraf. Dan untuk ketiga yaitu mengelompokkan informasi dalam teks menggunakan kata tanya. Ya, dengan menggunakan kata tanya kita jadi tahu informasi apa ya yang penting pada sebuah teks narasi. Dalam hal ini dari teks narasi sejarah. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian juga bisa menjawab pertanyaan yang diberikan menggunakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan ya. Dengan kita menjawab pertanyaan itu sebenarnya kita sedang digali informasinya. Kita itu baca paham atau enggak gitu ya. Apa atau asal baca saja ya. Dengan menjawab pertanyaan dari sebuah teks kita jadi tahu apa atau hal penting apa, informasi penting apa yang ada pada teks tersebut. Seperti itu teman-teman, kurang lebih ada 4 tadi ya. Kemudian selanjutnya mengelompokkan informasi teks narasi sejarah. Informasi pada teks narasi dapat dikelompokkan menggunakan kata tanya ya. Sekali lagi menggunakan kata tanya. Ya, adik Simba. Masih ingat adik Simba? Ya. Dari yang pertama apa? Yaitu digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi. Apa yang terjadi? Ya itu seperti itu ya. Kemudian nomor 2, kapan? Yaitu kita gunakan kata tanya kapan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Kapan kamu lahir? Kemudian nomor 3, di mana? Ya, yaitu untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa. Di mana kejadiannya? Di mana hilangnya? Kemudian nomor 4, siapa? Yaitu digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat. Siapa saja yang terlibat kecelakaan tadi. Nah, kemudian nomor 5, mengapa? Menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir adalah kata tanya bagaimana. Menanyakan cara atau keadaan saat terjadi peristiwa. Itu ya, mengelompokkan informasi teks narasi sejarah dengan kata tanya. Kemudian menuliskan informasi penting pada teks sejarah juga bisa dengan menggunakan kata tanya tadi ya, yang sudah kita pelajari. Kemudian selanjutnya adalah membuat kesimpulan teks narasi sejarah. Bagaimana cara membuat kesimpulan teks narasi sejarah? Yaitu artinya dulu ya, kesimpulan adalah hasil akhir suatu bacaan. Kesimpulan dapat diperoleh dengan memahami isi bacaan secara keseluruhan. Oke, teman-teman, insya Allah paham. Ini dia tugasnya. Apa tuh? 1 dan 4, 14. Halaman, betul. Itu adalah halaman 14. Sebelumnya, mohon maaf, sebelum Bu Guru kasih penjelasan tentang tugas hari ini ya. Khusus hari ini, hari Kamis tanggal 1 April tahun 2021, tugasnya, mohon maaf, perhatikan ya. Bu Nisa menerima tugas hanya dari pagi ya, jam 8 sampai jam 12 ya. Kenapa seperti itu? Ya, kalau untuk teman-teman yang melaporkan tugas bahasa Indonesia pada hari ini setelah jam 12 siang, mohon maaf dikoreksinya hari kemudian ya. Kenapa begitu? Karena
dari ba'da zuhur sampai nanti jam 9 Bu Nisa ada acara kelas 6 ya di sekolah. Jadi tidak bisa mengoreksi teman-teman ya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang melaporkan tugas setelah jam 12 siang, maka akan dikoreksi keesokan harinya. Insya Allah itu pun ya. Insya Allah. Karena Bu Nisa ada acara kelas 6. Oke, seperti itu. Dan tugasnya adalah kerjakan tabel teks narasi 1 dan narasi 2. Nanti silahkan dibaca teksnya. Baca dulu teksnya ya. Ada teks narasi 1 dibaca. Kemudian ada teks narasi 2 dibaca. Nah, setelahnya di situ ada tabel. Kalian diperintah untuk membuat pertanyaan sekaligus mencari jawabannya ya, tapi tidak sembarangan membuat pertanyaan. Karena pertanyaannya harus berasal atau harus ada dalam teks ya, yang ada di narasi 1 dan narasi 2. Jadi jangan cari di Google. Waktu itu pernah Bu Nisa kasih tugas yang sama seperti ini, kemudian malah nyarinya di Google yang nggak nyambung ya, karena membuat pertanyaan dan harus memberikan jawabannya juga sesuai dengan teks narasi yang kalian baca ya, bukan sembarangan membuat pertanyaan. Dan satu lagi yang paling penting, kalau kalimat pertanyaan, maka otomatis harus di belakangnya diakhiri dengan kata tanya ya, itu baru disebut dengan kalimat tanya. Kalau ada kalimat tanya tapi di terakhirnya tidak ada tidak ada tanda tanya, maka bukan dikatakan kalimat tanya. Seperti itu ya, jangan lupa diberi tanda tanya. Tulisan yang bagus, foto yang cerah, biar mudah dikoreksi ya. Mohon untuk segera melaporkan tugas tematiknya ya. Lewat dari jam 12, keesokan harinya baru dikoreksi. Terima kasih atas pengertiannya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.